Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang di sini karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, jadi sebelumnya, karena ini kita belum kenalan, belum saling mengenal, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama kakak Mulyadi Idrisa atau biasa dikenal dengan Kamuli. Jadi teman-teman di sini bisa sapa saya dengan sebutan Kamuli. Boleh? Oke, mungkin kalau dari sini boleh kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Mutamidan dari kelas 2. Nama panggilan siapa? Bila. Bila. Tapi kalau misalnya saya tunjuk kamu harus tahu deh nama ini siapa, boleh? Jadi makanya kita harus perhatikan sama-sama. Nanti kalau tidak boleh pas sebutkan DP nama, kira-kira apa DP ganjaran? Mau nyanyi atau apa? Kalian kasih semangat bersama dulu. Apa? Atau kalau saya kasih ganjaran? Oh ini ganjaran terorder. Oh, truk amber. Jadi beli truk, tapi di penekat cuma di bagian-bagian sini ya, di dalam ruangan ini. Boleh? Sama setuju? Setuju. Oke. Yang ini DP nama siapa? Bila. Kalau yang ini Ara. Perhatikan dulu ya kan. Bila Ara. Kalau yang ini siapa? Amel. Bila Ara Amel. Kalau yang ini Ica. Yang ini Rizka. Bila Amel Ara. Ica Rizka. Ini Eka. Kalau ini Bram. Ini Ika. Ini Aurel. Itu apa? Ini Ika kan? Ika ini Aurel. Ini Bram. Ini sama? Eka. Bisa. Oke? Boleh? Coba 3 menit waktu 3 menit lah mengenal dulu. Aurel, Ita, Bram, Eka, Rizka, Ica, Oke, boleh? Yang ini, berapa kali ini? Ada ini? Gila. Oke, coba yang di Bram. Yang ini sampai berapa? Misalkan tahu ini samping saya tidak kenal ini. Oke, dulu. Nilainya mana tunjuk. Yang ini baru. Ara baru. Ambil yang mana? Yang ini? Oh ini. Coba diambil. Kunjung di mana Mak? Ya kamu tahu. Karan, Ica, Bila, Bram, Eka. Jadi makasih banyak karena teman-teman di sini mulai saling mengenal dari antara satu dengan yang lain. Nah, jadi di sini kami mau kasih layanan bimbingan kelompok. Ada yang sebelumnya sepengalaman ikut layanan bimbingan kelompok dengan di Bang Malik atau dengan guru BK Sapolo gitu? Belum pernah. Nah, jadi layanan bimbingan kelompok ini ya seperti ini ya, memberikan bimbingan dari guru BK kepada siswa-siswa. Jadi tapi bimbingan kelompok itu antara 5 sampai 9 orang lah. Layanan bimbingan kelompok ini yang kami bawakan mengenai meningkatkan rasa empati. Jadi supaya teman-teman di sini mengetahui betapa pentingnya rasa empati itu, mengapa empati itu penting dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Dan mengikuti layanan bimbingan kelompok ini diharapkan untuk memperhatikan
asas kerahasiaan. Jadi ada di apapun yang kita bahas di sini, usahakan cuma kita saja yang tahu. Tidak perlu untuk diberitahukan kepada teman-teman yang lain yang memang bersifat privasi. Boleh? Ya. Kecuali memang misalnya materi ini penting untuk di-share kepada pengetahuan itu, di-share untuk kepada teman-teman boleh. Tapi yang bersifat privasi, yang poin private itu cuma kita saja yang tahu. Boleh? Baru yang kedua itu diharapkan kepada teman-teman untuk saling terbuka. Jadi apapun itu, kalau misalnya teman-teman diminta untuk menyuarakan pendapatnya, ya pokoknya tidak perlu takut untuk berpendapat lah di sini, boleh? Pokoknya satu dua kata pun boleh, oke? Pokoknya tidak ada yang salah di sini. Lalu teman-teman di sini diharapkan untuk karena di sini apakah teman-teman sini sudah suka rela untuk datang di sini atau karena terpaksa? Rela baru, pokoknya harus saling terbuka, intinya begitu ya, boleh? Ya. Sepakat? Ya. Jadi nanti sebelum untuk layanan ini dimulai, kali ini kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Bram, silakan pimpin doa, Bram. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa bersama. Berdoa juga. Doa selesai. Terima kasih Bram karena sudah mau memimpin doanya. Nah, langsung saja karena tapi sebelum itu kita sepakat dulu. Jadi teman-teman mau main games dulu atau mau melihat video dulu? Lihat video dulu. Jadi dia bervideo mengenai empati. Nah, tapi sebelumnya teman-teman di sini akan kami dibagi jadi 3 kelompok. Ini mungkin kelompok 1, 3 orang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi akan dibagi kelompok kecil. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, nanti akan mau kasih kertas dengan pulpen. Jadi setelah nanti mau tayangkan video, teman-teman di sini kan ada tugasnya amati, catat, lalu diskusi. Jadi boleh. Jadi nanti setelah menonton video itu kan masuk dalam amati. Lalu teman-teman catat apa yang ada di dalam video itu. Pokoknya kalian diskusi lah. Nanti setelah dicatat akan diminta tiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang mereka catat itu. Boleh? Ini kelompok 3.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ได้ความรัก Nah, jadi mungkin kamu juga mau menjelaskan sedikit-sedikit tentang materi mengenai empati. Jadi empati itu adalah bagaimana cara kita untuk menghargai ataupun dapat memahami perasaan, pikiran dari orang lain. Jadi empati itu bagaimana cara kita untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dipikirkan oleh orang lain. Tapi bukan berarti kita itu kayak apa ya, macam dukun-dukun begitu, tidak. Misalnya kayak si sahabat Dila ya, misalnya si Dila ini lagi punya masalah misalnya masalah internal dalam rumah. Tapi misalnya si Dila ini mau cerita Pati Ara, tapi tidak Pati Ara ini cuma hanya bermain HP. Dan sebenarnya si Dila ini butuh dapat teman cerita lah misalnya, tapi hanya Pati Ara main HP. Jadi apakah itu si Dila mau cerita lagi Pati Ara atau tidak? Tidak kan, pasti. Jadi karena dari respon begitu saja, Tiara tidak mau menghargai apa yang Dila menginginkan disampaikan. Kamu tidak pernah tahu apakah itu sebenarnya dari cerita terakhir kah? Karena memang kan biasanya kamu tidak pernah tahu itu orang lagi punya masalah besar kah, atau bagaimana kan? Jadi sangat penting. Dan itu empati itu sangat bermanfaat bagi dalam diri sendiri. Karena itu bukan hanya menyangkut pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Misalnya ketika kita mau membantu si A, maka otomatis kita itu tidak boleh untuk mengharapkan kebaikan itu sendiri dari si A itu. Jadi jangan sampai kalian berpikir, oh misalnya saya mau membantu si A misalnya,
Orang jangan berharap lagi nanti akan kebaikan selanjutnya itu akan dari si A ini. Bisa jadi dari si B, bisa jadi dari si C. Yang penting kita itu memang ikhlas untuk membantu ataupun bisa merasakan dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau misalnya kita kayak mau menolak begitu tidak enak, maka sampaikan dengan baik-baik. Jangan sampai misalnya kan teman-teman itu mau ajak orang itu untuk mau berkumpul, tapi orang tugas itu belum selesai. Jadi orang sampaikan saja, orang masih mau kerja tugas, jangan sampai orang lain bawahnya dengan teman-teman yang begitu. Lalu nanti orang tugas tidak mau selesaikan kan, begitu. Jadi sangat penting itu empati, karena bukan hanya mengingatkan manusia itu makhluk sosial, pasti kalau juga butuh bantuan dari orang lain. Nah mungkin itu saja dapat kami sampaikan, kami jelaskan dari teman-teman. Silakan untuk catat lalu diskusikan dengan teman-teman kelompok. Nanti kami kasih waktu 5 menit. Dari kelompok 2 ini yang pertama, siapa yang mau kasihkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul yang dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi yang dalam video yang ditampilkan dengan tema materi empati. Bisa disimpulkan dalam video rasa peduli dan empati terhadap makhluk hidup sangat penting, dan secara pribadi kita bisa merasakan apa yang dialami orang lain, seperti kesusahan ekonomi yang mungkin kita bisa membantu rezeki kita yang ada. Oke, dalam kembali atas terus. Nah, untuk yang kedua kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Simpulan tersebut yaitu baiknya saling tolong dan saling berbagi. Sesulit apapun kita, masih ada yang lebih, maka dari itu menolonglah orang yang lebih membutuhkan. Sesungguhnya berbagi tidak membuatmu susah. Dengan kebaikan tersebut akan dibalas dan berlipat ganda pahalanya. Ya, karena udah selesai sama-sama. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Empati adalah cara untuk menghargai perasaan orang lain, memahami pikiran orang lain, dan membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Empati bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi bermanfaat juga kepada diri sendiri. Nah, jadi dari kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan juga 3 itu sangat luar biasa dari teman-teman memberikan kesimpulan, bahkan juga memahami materi yang ada di video ataupun mendengarkan dari apa penjelasan yang kami sampaikan tadi. Nah, kami sangat apresiasikan, dan dari teman-teman di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Janto. Nama panggilan Anko. Eka. Oh, Eka. Beda jauh banget. Sangat penting dan secara pribadi kita bisa merasakan apa yang dialami orang lain, seperti kesusahan ekonomi yang mungkin kita bisa membantu dengan rezeki kita yang ada. Nah, teman-teman di sini karena sudah berakhirnya dari apa yang disimpulkan, maka materi yang sudah kita bahas pun juga sudah selesai. Tapi ingin ditanyakan lagi, apakah teman-teman masih mau main games atau tidak? Mau? Jadi ini kelompok 1 lagi, kelompok 2, kelompok 3. Tapi teman-teman masih ingat lagu cita-cita di dinding? Ya. Masih ingat? Atau mau mainnya lagi dulu itu supaya Mbak ingat ulang? Cinta. Oke, mau?
Ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Masih. Nah, tapi ini intonasi A, kelompok 1A. Ini 3 orang, ini A, ini I, ini U. Jadi A I begitu. Siap. Nah, mau usaha. 1, 2, 3. Berlayar dan seekor nyamuk. Jadi nanti per orang itu mendapat dua permen. Yang satu untuk diri sendiri, yang satu itu jika bisa jawab pertanyaan ini, kan nanti tiap orang hanya dapat 1 pertanyaan. Nanti kalau misalnya tidak bisa jawab, dia bisa menjawab itu permen 1 buat diri sendiri. Jadi dia dapat 2 permen. Tapi yang satu itu kalau dia tidak bisa jawab, misalnya pertanyaan ini toh yang oleh Eka, tapi Eka tidak bisa jawab dari pertanyaan. Misalnya Dila yang menjawab, berarti itu permen yang 1 Eka kasih Dila. Jadi Dila dapat 3 permen, dia cuma 1. Begitu, paham? Aslinya nanti kalian jawab, tapi sebelum diarahkan untuk jangan dulu dibuka. Nanti pas diarahkan boleh dibuka dia pertanyaan. Oke? Pertanyaan sama. Beda. Kecuali ada di makna yang sama, cuma di kata-kata beda. Ada 2? Oke, silakan buka. Baik, jawab saja sepengetahuan teman-teman, tidak perlu harus yang lengkap sekali, yang jelas sekali. Siap. Bram. Oke, Bram untuk memperlihatkan pertanyaannya apa? Berikan contoh empati. Nah, empati itu seperti apa? Empati itu menurut saya ketika ada orang yang diajak ngobrol, dia curhat begitu, orang harus menghargai. Agak saling menghargai ya. Nah, bisa orang itu orang bercerita orang dihargai cuma balik di HP tuh kasih. oke sudah. Oke, boleh terus dulu sama-sama. Nah, selanjutnya untuk Bram bebas untuk batunjung siapa yang mau buka DP pertanyaan. Tuh, ini yang mana? Ayo, oke. Hal yang buat orang tidak empati. Saya bilangnya ya keberatan untuk menolong atau belum bisa membantu karena suatu hal atau konflik. Nah, oke, tak dulu. Nah, untuk Ica mau tunjuk siapa yang mau buka DP pertanyaan? Bebas. Amel. Oke, silakan Amel. Manfaat empati. Itu menurut saya orang-orang akan teman bila Kondisi begitu. Oke, taruh di atas dulu. Siapa lagi yang mau tunjuk? Ara. sebenarnya prinsipnya saya sangat penting karena saya memanfaatkan orang lain juga bermanfaat untuk diri sendiri. Oke, sudah? Taruh di atas lagi. Di Ara siapa yang mau tunjuk? Aurel. Boleh. Empati itu kepada siapa? Menurut saya empati itu bisa kepada siapapun, karena kan pada dasarnya empati itu kayak tolong menolong, terus kayak kasih perhatian lagi, jadi kan siapapun bisa. Oke, taruh di atas lagi sama-sama.
Nah, untuk Aurel siapa lagi yang mau ditunjuk? Rizka. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti ini? Perasaan saya senang karena saya bisa mendapatkan materi empati atau rasa peduli kepada orang lain. Nah, oke, sekarang apa lagi sama-sama. Siapa lagi yang belum? Coba tunjuk lagi siapa yang belum. Gila. Oke. Dila. Pertanyaannya, apa itu empati? Menurut saya, empati adalah cara untuk menghargai perasaan orang lain, memahami orang lain, dan membantu orang lain. Oke, Taran beri aplaus lagi sama-sama. Yang selanjutnya supaya oke, Dika. Kembali apa? Hah? Pertanyaan. Contohkan pengalaman Anda tentang empati. Banyak? Dia mau apa? Siapa yang bisa jawab? Ya? Pengalaman. Ceritakan pengalaman Anda tentang empati. Pengalaman saya tentang membantu fakir miskin yang kesusahan Yang di jalan yang lo di pinggir jalan itu waktu kapan itu? itu waktu pas dibeli orang baru bro ada yang di jembatan Pekasi aduh makasih ini sedikit Oh, begitu. Oke, jadi yang DP Parlemen boleh kasih pati. Oke, Taran beri aplaus dulu sama-sama. Mana? Mana yang belum menjawab? Apa yang positif? Mengapa? Tidak bisa jawab. So, karena sama DP Kan pasti ada DP beda-beda kata toh. Tidak mungkin semua sama sekali dengan DP kalimat, DP kata. Siapa yang bisa jawab? apa DPI? mengapa empati penting? Ya kan sangat penting sekali. Kenapa? Karena kan kalau orang tidak membantu orang tidak menghargai orang, kan orang itu menganggap orang timbang sekali dia itu. Oh, oke. Masih ada lagi? Sudah, oke, Taran beri aplaus dulu sama-sama. Nah, DP Parlemen sudah sekasih? Oke. Sudah. Nah, di sini karena sudah banyak games yang tadi sudah kita lakukan, sekarang kami mau kasih penilaian. Jadi lembar penilaian nanti tiap siswa itu kami akan kasih. Jadi nanti teman-teman ini kan ada bagian A identitas siswa. Kalian isi, kalian punya nama sendiri, baru kelas, hari tanggal. Nanti setelah itu kita isi bagian C. Bagaimana pemahaman dari teman-teman sendiri terhadap rasa empati. Jadi apa yang kalian pahami tentang rasa empati itu? Nanti kalian catat di situ. Lalu yang kedua, menurut kalian faktor apa yang mempengaruhi kalian itu sulit berempati kepada orang lain? Pokoknya jawab sesuai dengan pengalaman ataupun pengetahuan teman-teman. Lalu yang nomor 3, jelaskan seperti apa saja bentuk empati. Dan yang keempat, mulai sekarang hal apa yang dapat kalian lakukan untuk menerapkan perilaku empati. Sudah jelas? Sudah? Oke. Silakan isi dulu yang itu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengisi lembar penilaian hasil pelaksanaan dari pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, kepada teman-teman, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Tapi sebelum itu, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini setelah tadi ada yang memberikan kesimpulan.
Tidak ada? Jadi kamu saya bertanya, jadi sejak mulai dari kapan kalian yang harus ada rasa empati? Nanti kapan? Sampai saat ini juga harus begitu lah, oke? Oke, jadi kamu ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari kamu yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Ada yang mau pimpin doa untuk menutup kegiatan layanan pada hari ini? Sudah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.